Oke, jiwa kompetitif menurut aku penting karena kalau misalkan kita punya jiwa kompetitif, kita tuh ngerasa halo semuanya, nama aku Salwa Rafila, mahasiswa prestasi program diploma 2021 dari Vokasi 2019. Selain sibuk buat prepare semester depan nih, aku kan semester 5, mau masuk semester 5. Aku juga lagi sibuk magang di finance company, terus lagi juga ngurusin online shop aku, kecil-kecilan sih. Oke, dari awal emang aku tertarik banget sama education, dan fokusnya itu ke education for kids. Terus juga untuk Mapres ini, untuk gagasan kreatifnya, aku bawa education di bidang augmented reality, khususnya untuk anak-anak yang punya disability. Akhirnya kemarin aku nyoba propose kayak collaboration gitu sama UNICEF, dan alhamdulillahnya keterima. Jadi sekarang aku terpilih jadi salah satu brand ambassador untuk UNICEF Indonesia. Oke, untuk augmented reality-nya sendiri ini tuh salah satu teknologi yang menurut aku bisa jadi teknologi yang optimal dan maksimal untuk anak-anak yang punya disabilitas. Jadi kan emang aku fokusnya untuk provide education untuk disability, untuk anak-anak yang punya disabilitas gitu. Contohnya di sini aku ambil komunitas teman tuli yang mereka ini kurang dalam proses pendengaran gitu ya. Dalam proses augmented reality ini, akhirnya ketika kita bisa menampilkan video dan juga audio dalam bentuk 3D, diharapkan adanya teknologi ini itu bisa membantu untuk mereka dalam proses pemahaman, terutama pemahaman buat belajar. Gitu. Oke, awalnya aku belum tahu banyak tentang Mapres sebenarnya. Tapi karena kemarin aku juga aktif di MUN, dan ternyata teman-teman aku yang dari MUN ini nih, emang udah banyak yang prepare untuk ikutan Mapres. Akhirnya aku juga istilahnya terinfluence lah sama mereka. Terus baru nyoba-nyoba cari apa sih Mapres itu gimana, kewajibannya tuh apa, harus ngapain aja kalau jadi Mapres, kayak gitu. Sampai akhirnya turns out aku jadi punya apa ya, semangat nih gitu mau ikutan Mapres juga. Aku juga jadi pengen ikutan, jadi pengen dan cari tahu gimana caranya untuk bisa jadi Mapres kayak gitu. Terus aku ikut Mapres, nyoba persiapan dan prepare. Alhamdulillahnya diberikan kesempatan dan dipercayakan sama Vokasi dan UI untuk mewakili UI di tingkat nasional. Kayaknya aku baru di semester-semester ini sih, baru di semester-semester 4 ini. Dan sebenarnya dari semester 1 sampai di semester 2 tuh udah kan emang kita dari maba dikasih tahu ya tentang Mapres dan siapa Mapres pada tahun sebelumnya gitu. Cuman aku belum yang punya ketertarikan banget untuk jadi Mapres gitu. Sampai di semester 4 ini baru kayak, oke, kayaknya jadi Mapres nih sesuatu yang challenging gitu. Jadi ya udah, oke, aku coba. Keuntungannya kita sebenarnya nggak keuntungan ya kalau dibilang, tapi kita jadi punya tanggung jawab and responsibility gitu. Karena kan ibaratnya kita bawa nama bukan cuman fakultas dan cuman jurusan aku, tapi juga bawa nama UI kan ke tingkat nasional. Jadi aku lebih ngeliat ini as responsible yang mesti aku usahakan gitu, dan aku harus berusaha semaksimal mungkin karena kan emang circumstances-nya kayak gini, gak privilege sih atau gak ngerasa kayak benefitnya gimana gitu. Aku lebih ngerasa kayaknya aku bertanggung jawab atas gelar ini. Kesulitannya menurut aku manajemen waktunya. Karena kan sekarang aku juga lagi sibuk magang, dan kemarin juga aku magangnya WFO 9 to 5, jadi aku juga harus nyimbangin waktunya
prepare buat KTI. Terus juga kalau diploma kan harus ada prototipenya. Jadi aku juga bikin prototipe berupa fisik. Manajemen tentang dua hal itu sih yang menurut aku susah gitu. Yang penting kayak balance waktunya aja. Menurut aku tips pertama, kita harus tahu priority list-nya dulu apa. Jadi aku selalu nyusun priority list aku dulu, apa yang misalnya deadline duluan gitu, atau apa yang sekarang aku harus kerjain pertama-tama, tanggung jawabnya kayak gimana gitu. Dari situ aku bisa ngerti, oh ini aku kerjain duluan, oh ini aku bisa kerjain after ini, setelah ini, kayak gitu. Lebih ke tahu priority-nya tuh di mana, tapi jangan sampai deadline. Jangan sampai kayak deadliners gitu baru ngerjain terakhir-terakhiran. Sebenarnya untuk self development aja, aku pengen diri aku tuh selalu berkembang aja dan nyobain hal-hal baru. Umur aku masih 19 tahun sekarang, jadi aku selalu pengen nyobain hal-hal baru yang sebenarnya aku nggak tahu kalau aku bisa. Contohnya dulu tuh aku nggak percaya kalau aku tuh bisa jadi mapres gitu. Misalnya aku bisa ngebikin produk kayak gini, apalagi produk aku di mapres kan bikin augmented reality gitu. Sedangkan jurusan aku tuh tentang berumah sakit gitu, tentang healthy system, healthy area, dimana aku nggak mikir kok aku bisa ya nyoba-nyoba ke bidang teknologi kayak gini. Tapi akhirnya aku belajar, dan lewat Mapres juga aku banyak belajar. Jadinya aku ngerasa, aku nggak pernah tahu loh aku bisa bisa coba juga dan bisa banyak belajar juga di bidang teknologi kalau nggak aku ikut Mapres. Aku mikirnya kalau sekarang di diri aku selain pengen terus berkembang dan pengen terus nambahin value di diri aku sendiri, aku pengen emang banggain orang tuaku. Jadi mungkin itu salah satu motif yang akhirnya bikin goals di depan aku tuh kayak one day aku pengen bikin mama sama papaku bangga gitu. Itu yang apa ya, aku selalu jadiin motivasi gitu. Oke, sebenarnya untuk Mapresnya sendiri, kita masih di tanggal 21 nih untuk seleksi tahap pertama. Tapi mungkin setelah Mapres ini selesai, doain aku menang ya. Minimal aku masuk top 3. Setelah Mapres ini, aku ada punya planning untuk masukin karya aku hak cipta, dan mungkin aku bisa collab sama aplikasi, kayak lokal aplikasi lain, maksudnya aplikasi yang original dari Indonesia untuk bikin aplikasi sendiri, jadi bisa di-download di App Store atau di Play Store. Persiapannya banyak banget, jujur. Harus siap dari, mungkin yang pertama tentang KTI dulu ya, karya tulis ilmiah dan gagasan kreatif. Alhamdulillahnya sih sampai di titik ini, sampai di hari ini udah selesai, dan banyak dapat bantuan juga dari dosen-dosen dan profesor dari UI. Alhamdulillahnya udah sampai di titik final. Terus mungkin persiapan selanjutnya untuk video, nanti ada video kayak kita bikin video untuk personal gitu. Terus ada nanti video tentang KTI-nya juga. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris, jadi harus prepare tentang public speaking in English juga. Kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke mental aja ya, berani gitu. Semangat persiapannya mungkin itu. Oke, jiwa kompetitif menurut aku penting, karena kalau misalkan kita punya jiwa kompetitif, kita tuh merasa, oke, kita harus belajar dari orang lain, tapi at the same time, kita harus punya value lebih dari orang lain, supaya kita bisa lebih menonjol daripada orang lain. Bukan berarti itu kayak ambis banget ya, tapi kayak punya personal branding yang bisa ditonjolkan dan berbeda dari orang lain. Karena kalau kita punya personal branding yang kuat, kita tuh bisa jadi orang yang berbeda dan kita punya value sendiri. Gak harus jadi orang yang juara, tapi punya value yang berbeda, dan itu yang bikin kita tuh unik. Kayaknya kalau sekarang aku suka banget sama Audy Ayunda deh. Kayaknya semua orang juga suka sama dia. Kayak
Aku suka cara dia ngomong. Menurut aku kayak apa ya, skill dan wawasannya itu kelihatan dengan cara dia ngomong gitu. Linguistiknya, verbalnya keren banget. Terus juga cantik dan talented. Prestasi. Nyicil. Pulang pergi. Malam. Dengerin. Esai. Wah, perasaan. Online. Yes. Oke, buat teman-teman yang lain, pertama kalian harus percaya kalau semua itu nggak akan bisa dimulai kalau nggak ada niat. Jadi harus punya niat awal dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau bentuk goals kalian sendiri. Misalnya kalian pengen punya ini, atau pengen punya ini, atau pengen ngebanggain ini, atau pengen jadi sosok ini. Banyak banget goals yang bisa kalian tulis untuk jadi motivasi buat kalian. Dan itu tuh nggak apa-apa banget, it's fine. Dan menurut aku, kalau misalkan kalian lagi di tengah-tengah struggle aja, menurut aku jangan pernah nyerah sih. Karena akhir-akhirnya kalian pasti selalu ngelihat, oke, yang gue lakuin ini worth it. Jadi harus dicoba terus dan harus ada niat. Buat apapun itu ya.